Halo para cat lovers, para orang tua dari anak-anak berbulu di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di channel yang paling mengerti isi hati para majikan kita. Coba ngaku, siapa yang pernah ngalamin skenario ini? 1 menit yang lalu, kucing kalian lagi guling-guling manja minta dielus perutnya. 1 menit kemudian, kalian cuman geser duduk dikit, dia langsung lari terbirit-birit seolah kalian ini monster dari bawah kasur. Bingung kan? Rasanya tuh campur aduk antara sedih, bingung, dan sedikit tersinggung. Salahku apa? Wahai tuan kucing. Kalian mulai mikir, apa dia marah karena makanannya telat 5 detik? Apa dia udah nggak sayang lagi? Atau jangan-jangan software di otaknya lagi ngebug? Tenang, tenang. Di video kali ini, kita akan jadi detektif kucing dan membongkar 5 alasan psikologis paling umum kenapa si bos kecil di rumah tiba-tiba jadi penakut. Kalian akan kaget betapa hal-hal sepele bisa jadi masalah besar di dunia mereka. Sebelum kita mulai, coba tulis di kolom komentar, siapa nama anabul kalian dan kelakuan paling aneh apa yang pernah dia lakuin. Ayo kita mulai. Oke, sebelum kita masuk ke daftar alasan, kita perlu samain frekuensi dulu soal cara kerja otak kucing. Ingat ya, kucing itu bukan anjing versi kecil. Mereka adalah predator penyendiri yang pada dasarnya mendomestikasi diri mereka sendiri ribuan tahun lalu. Kenapa? Ya karena mereka lihat manusia itu sumber makanan gratis dan tempat tidur yang hangat. Cerdas. Jadi, di dalam tubuh mungil yang menggemaskan itu, ada jiwa seekor harimau yang waspada. Insting utama mereka adalah bertahan hidup. Dunia bagi mereka itu penuh dengan potensi bahaya. Sofa baru itu bisa jadi monster. Suara blender itu serangan alien. Dan kita ini adalah kucing raksasa yang kikuk, aneh. Tapi untungnya bisa buka kaleng wet food. Jadi, ketika mereka tiba-tiba takut sama kita, itu jarang banget karena alasan personal atau benci. 9 dari 10 kasus, itu adalah alarm bahaya di otak mereka yang lagi nyala kenceng banget. Memahami ini adalah kunci untuk memecahkan semua misteri perilaku mereka. Alasan pertama, dan ini yang paling sering jadi biang kerok, asosiasi negatif. Begini cara kerjanya. Otak kucing itu kayak papan buletin raksasa. Setiap pengalaman, baik atau buruk, akan mereka tempel di papan itu. Misalnya, elusan di dagu sama dengan enak, tempel pin warna hijau. Suara mangkok makanan diisi sama dengan bahagia, tempel pin warna emas. Nah masalahnya, mereka juga melakukan ini untuk hal-hal buruk, dan ingatan mereka untuk ini tajam banget. Kalian pernah nggak sengaja kesenggol gagang sapu pas lagi bersih-bersih, terus sapunya jatuh dengan suara braka tepat di sebelah kucing yang lagi santai? Di otak kita, itu cuma insiden kecil. Tapi di papan buletin otak kucing, mereka langsung nempelin pin warna merah menyala dengan tulisan majikan plus sapu sama dengan kiamat kecil. Sejak saat itu, setiap kali kalian pegang sapu, atau bahkan cuma lewat di dekat tempat sapu itu jatuh, alarm di otaknya langsung berbunyi. Mereka nggak mikir, oh itu kan nggak sengaja, nggak ada konsep itu. Yang ada hanya sebab akibat yang sangat primitif. Kalian jadi bagian dari memori buruk itu, jadi kalian ikut-ikutan jadi menakutkan. Mari kita perdalam soal asosiasi negatif ini, khususnya dari segi suara. Pendengaran kucing itu super sensitif, berkali-kali lipat lebih tajam dari kita. Mereka bisa dengar decitan tikus dari ruangan sebelah yang kita sama sekali nggak sadar. Sekarang bayangkan, suara yang menurut kita biasa aja, seperti suara bersin kita yang tiba-tiba meledak, atau suara kita teriak kaget karena lihat kecoa terbang. Bagi mereka itu seperti ledakan bom. Kalau pas kejadian itu kucing lagi ada di dekat kita, atau lagi jalan santai menuju kita, otaknya akan langsung merekam. Aku sedang mendekati sumber kehangatan, manusia. Lalu tiba-tiba ada suara mengerikan yang mengancam nyawa. Boom! Asosiasi negatif tercipta. Kalian yang niatnya cuma mau bersin, sekarang dicap sebagai makhluk tak terduga yang bisa mengeluarkan suara petir. Contoh lain yang sering terjadi, vacuum cleaner. Bagi kita itu alat kebersihan. Bagi kucing itu monster berisik yang kalian lepaskan untuk memburu mereka. Dan siapa yang mengendalikan monster itu? Kita. Jadi, jangan heran kalau setelah sesi bersih-bersih, kucing jadi jaga jarak sama kita. Mereka butuh waktu untuk meriset dan memastikan kalau si pengendali monster ini udah kembali jadi budak yang aman dan penyayang.
Selain suara, ada lagi pengkhianatan terbesar di dunia kucing. Bau. Indra penciuman adalah segalanya bagi kucing. Mereka punya organ khusus di langit-langit mulutnya, namanya organ vomeronasal, yang bikin mereka bisa merasakan bau. Rumah kita, bagi mereka, adalah sebuah peta aroma yang kompleks. Dan bau kita adalah bau pusat komando yang aman. Sekarang, bayangkan kalian pulang kerja, tapi di jalan tadi kalian gemes lihat anjing tetangga dan ngelus-ngelus dia. Kalian masuk rumah, dan kucing kalian datang menyambut. Dia mengendus tangan kalian dan bencana. Tangan kalian berbau musuh bebuyutan. Ini bukan cuma bau aneh. Ini adalah tanda pengkhianatan level tertinggi. Di otaknya pesannya jelas. Budakku telah terkontaminasi oleh bau penyusup. Dia tidak aman. Reaksi mereka bisa beragam. Mulai dari mendesis, menjauh, bahkan membuang muka dengan tatapan jijik. Mereka nggak ngerti konsep cuma ngelus doang. Yang mereka tahu, bau teritori mereka sudah dicemari, dan sumbernya adalah kalian. Sama halnya dengan parfum baru, body lotion dengan wangi yang tajam, atau bahkan sabun cuci tangan yang berbeda. Kalian jadi orang asing secara aroma, dan itu cukup untuk membuat mereka waspada dan takut. Jadi, gimana cara memperbaiki kerusakan akibat asosiasi negatif ini? Anggap saja ini sebagai misi permintaan maaf nasional kepada Yang Mulia Kucing. Kuncinya ada 3, sabar, sabar, dan curu. Pertama, jangan pernah memaksa interaksi. Kalau dia lari ke bawah kasur, biarkan saja. Mengejar dan menariknya keluar hanya akan memperkuat asosiasi bahwa kalian itu predator menakutkan. Kedua, buat diri kalian jadi tidak mengancam. Coba deh duduk di lantai, jangan berdiri menjulang di atasnya. Hindari kontak mata langsung yang terlalu lama, karena dalam bahasa kucing itu adalah tantangan. Alih-alih, berikan kedipan lambat. Kedipkan mata kalian pelan-pelan ke arahnya. Ini adalah ciuman versi kucing yang artinya, aku teman, aku tidak berbahaya. Ketiga, sogok mereka. Letakkan makanan kesukaan mereka, seperti snack basah atau potongan ayam rebus, di dekat kalian. Jangan langsung disodorkan, biarkan dia yang berinisiatif mendekat. Kalian juga bisa menggunakan mainan pancing untuk bermain dari jarak jauh. Ini cara brilian untuk membangun kembali asosiasi positif. Oh, orang ini ternyata sumber kesenangan, bukan cuma sumber suara kiamat. Alasan psikologis kedua yang sangat kuat adalah perubahan di lingkungan. Kucing adalah makhluk teritorial dan sangat menjunjung tinggi rutinitas. Mereka adalah master feng shui di rumah kita. Mereka tahu persis di mana letak setiap kursi, di mana spot terbaik untuk berjemur jam 10 pagi, dan di mana rute teraman untuk lari malam atau tigudik. Tata letak rumah kita adalah zona aman mereka. Nah, ketika kita, manusia yang enggak peka ini, tiba-tiba memutuskan untuk mendekorasi ulang ruang tamu atau membeli sofa baru, kita sebenarnya sedang melancarkan serangan teroris ke dunia mereka. Sofa baru yang menurut kita estetik, bagi mereka adalah monster raksasa tak dikenal yang tiba-tiba muncul di tengah teritori mereka. Baunya aneh, teksturnya asing, dan kehadirannya mengubah seluruh peta mental mereka. Stres dan kecemasan adalah reaksi yang sangat wajar. Mereka akan jadi super waspada, sering bersembunyi, dan mencoba mencari tahu apakah monster ini berbahaya atau tidak. Ini bukan lebay, ini adalah murni insting bertahan hidup mereka yang sudah terasah selama ribuan tahun. Lalu, apa hubungannya sofa baru dengan kucing yang jadi takut sama kita? Hubungannya sangat erat. Coba pikirkan dari sudut pandang mereka. Siapa yang membawa monster sofa ini ke dalam rumah? Siapa yang sibuk mendorong-dorong dan membuat suara berisik saat memindahkannya? Ya kita. Kucing, dengan logika sederhananya, bisa dengan mudah menyimpulkan, manusiaku adalah dalang di balik invasi ini. Mereka melihat kita berinteraksi dengan benda asing yang menakutkan itu, dan secara tidak langsung, kengerian dari benda itu menular ke kita. Mereka jadi ragu, apakah manusiaku ini masih bisa dipercaya? Jangan-jangan lain kali dia bawa pulang monster yang lebih besar lagi? Ketakutan ini bisa jadi lebih parah kalau kita memaksa mereka untuk mendekati benda baru itu. Ayo sini, cium sofanya. Bagus loh. Bagi kita adalah perkenalan. Bagi mereka adalah, ayo sini, aku kenalkan kamu dengan predator baru yang aku bawa pulang. Ini akan membuat mereka tidak hanya takut pada sofa, tapi juga jadi waspada dan takut pada kita yang mereka anggap sebagai sumber perubahan yang mengancam stabilitas dunia mereka.
Perubahan lingkungan ini nggak melulu soal barang baru yang segede gaban. Perubahan kecil pun bisa memicu alarm di kepala mereka. Contohnya, memindahkan litter box mereka. Bagi kita, mungkin kita pindahin cuman geser 2 meter ke pojok biar nggak terlalu kelihatan. Bagi kucing, ini bencana. Bayangkan toilet kalian tiba-tiba pindah ke dapur tanpa pemberitahuan. Stres, kan? Hal yang sama berlaku untuk mangkok makanan dan minuman mereka. Konsistensi adalah kunci ketenangan batin seekor kucing. Contoh lain adalah kedatangan tamu atau anggota keluarga baru, seperti bayi. Tiba-tiba ada manusia baru dengan bau yang asing, suara yang melengking, dan rutinitas rumah yang jadi kacau balau. Kucing yang tadinya jadi pusat perhatian, sekarang mungkin sedikit terabaikan. Ini bisa membuat mereka merasa tidak aman dan cemas, dan ketakutan itu bisa mereka proyeksikan ke kita, karena kita dianggap gagal menjaga stabilitas dan keamanan teritori mereka. Mereka bisa jadi lebih sering bersembunyi, jadi lebih defensif, dan menjaga jarak dari semua orang, termasuk kita. Lalu bagaimana kita menjadi manajer perubahan yang baik bagi si bos kecil? Kuncinya adalah perkenalan yang lambat dan positif. Kalau kalian beli perabotan baru, jangan langsung ditaruh di tengah ruangan. Biarkan dulu di pinggir ruangan selama beberapa hari. Biarkan kucing mendekat dan mengendusnya dengan sendirinya, sesuai dengan ritme keberaniannya. Kalian bisa bantu dengan cara menggosokkan kain yang sudah ada bau kucing, dari tempat tidurnya misalnya, ke perabotan baru itu. Ini seperti memberikan stempel persetujuan aroma. Kalian juga bisa menaruh snack kesukaannya di atas atau di dekat benda baru itu, untuk menciptakan asosiasi positif. Kalau ada tamu datang, siapkan satu ruangan khusus untuk kucing sebagai safe space atau zona aman, lengkap dengan makanan, minuman, litter box, dan mainannya. Beritahu tamu untuk tidak mengejar atau memaksa berinteraksi dengan kucing. Biarkan kucing yang memutuskan kapan dan apakah dia mau keluar untuk bersosialisasi. Dengan membuat perubahan terjadi secara bertahap dan terkontrol, kita menunjukkan pada kucing bahwa kita tetaplah penjaga teritori yang bisa diandalkan. Alasan psikologis ketiga, adanya pengalaman traumatis yang mungkin tidak kita saksikan secara langsung. Dunia di luar jendela rumah kita mungkin terlihat damai, tapi bagi kucing, itu adalah layar bioskop yang menayangkan film horor tanpa henti. Mungkin saat kalian sedang bekerja, ada kucing lain yang lebih besar dan agresif datang ke jendela atau teras, menatap kucing kalian dengan tatapan mengintimidasi. Bagi kucing kita yang aman di dalam rumah, ini adalah ancaman invasi teritori yang sangat nyata. Stres dan rasa takutnya bisa meluap. Atau mungkin ada badai petir yang sangat kencang saat kalian tidak di rumah. Suara guntur yang menggelegar bisa menjadi pengalaman yang sangat mengerikan bagi hewan dengan pendengaran super sensitif. Mereka tidak mengerti apa itu cuaca. Yang mereka tahu hanyalah dunia di sekitar mereka tiba-tiba bergetar dan mengeluarkan suara-suara monster. Pengalaman seperti ini bisa meninggalkan jejak ketakutan yang mendalam, membuat mereka jadi lebih penakut dan waspada secara umum, bahkan setelah ancamannya sudah berlalu. Nah, bagian paling rumitnya adalah bagaimana trauma yang tidak berhubungan dengan kita ini bisa membuat kucing jadi takut pada kita. Ini semua kembali lagi ke soal asosiasi yang kadang salah sambung. Bayangkan skenario ini, kucing kalian sedang melihat kucing garong tetangga dari balik jendela. Dia merasa sangat terancam dan takut. Tepat pada saat itu, kalian masuk ke ruangan dengan santai. Meong, lagi liatin apa? Sapa kalian? Di otak kucing, kejadiannya terekam seperti ini. Ada ancaman besar di luar, lalu manusiaku muncul. Jangan-jangan mereka sekongkol? Atau jangan-jangan kemunculan manusiaku inilah yang memicu datangnya ancaman. Logika ini kedengarannya konyol bagi kita, tapi bagi otak kucing yang sedang panik dan hanya berpikir soal bertahan hidup, itu adalah kesimpulan yang paling mungkin. Mereka menggeneralisir rasa takutnya. Rasa takut pada kucing di luar jendela menjalar dan menempel pada citra kalian. Alhasil, kalian yang tadinya adalah sumber rasa aman, sekarang jadi bagian dari memori yang menakutkan. Mereka mungkin akan lari setiap kali kalian mendekati jendela itu, atau bahkan lari setiap kali kalian masuk ke ruangan itu. Trauma ini tidak harus selalu berupa ancaman dari hewan lain. Bisa juga dari hal-hal yang kita anggap normal. Misalnya, suara konstruksi dari rumah tetangga yang berlangsung selama berhari-hari. Suara bor, palu, dan gergaji mesin yang terus-menerus bisa membuat kucing stres berat. Mereka tidak bisa kabur dari suara itu, membuat mereka merasa terjebak dan tidak berdaya.
Rasa stres kronis ini bisa mengubah kepribadian mereka, membuat mereka yang tadinya ramah jadi lebih gampang kaget dan defensif. Mereka mungkin jadi lebih sering bersembunyi di bawah tempat tidur atau di dalam lemari, tempat di mana suara bising itu sedikit lebih teredam. Dan lagi-lagi, mereka mungkin akan mengasosiasikan rasa tidak nyaman ini dengan lingkungan rumah secara umum, dan juga dengan kita sebagai penghuni utama rumah tersebut. Mereka melihat kita bisa beraktivitas dengan normal di tengah zona perang itu, yang mungkin membuat mereka semakin bingung dan merasa bahwa kita tidak memahami penderitaan mereka. Ini bukan berarti mereka benci, tapi mereka sedang berada dalam mode bertahan hidup tingkat tinggi. Jika kita curiga kucing kita mengalami trauma, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya merasa aman lagi? Pertama, identifikasi dan minimalkan sumber trauma jika memungkinkan. Kalau masalahnya adalah kucing liar di luar, coba gunakan tirai atau stiker jendela untuk menghalangi pandangannya. Jangan biarkan mereka terlibat dalam perang tatapan, yang hanya akan menambah stres. Kedua, ciptakan benteng pertahanan di dalam rumah. Sediakan banyak tempat persembunyian yang aman dan nyaman, seperti kardus, terowongan kucing, atau tempat tidur tertutup. Tempat yang sempit dan gelap membuat mereka merasa terlindungi. Kalian juga bisa mempertimbangkan untuk memasang Feliway Diffuser yang mengeluarkan feromon penenang untuk kucing. Yang terpenting, jangan pernah menghukum kucing karena menunjukkan rasa takut. Kalau dia mendesis atau mencakar saat kalian dekati, itu bukan agresi. Itu adalah komunikasi yang jelas. Aku takut, tolong beri aku ruang. Mundur perlahan, dan biarkan dia tenang. Jadilah kehadiran yang konsisten, tenang, dan dapat diprediksi. Rutinitas makan dan bermain yang teratur akan sangat membantu meyakinkannya bahwa dunianya kembali aman dan terkendali. Sekarang kita masuk ke alasan keempat, dan ini adalah alasan yang wajib kalian perhatikan dengan sangat serius. Masalah kesehatan. Kucing adalah makhluk yang sangat pandai menyembunyikan rasa sakit. Ini adalah warisan dari leluhur liar mereka, di mana menunjukkan kelemahan berarti mengundang predator untuk menyerang. Jadi, ketika kucing kalian merasa tidak enak badan, insting pertamanya bukanlah mengeluh, melainkan bersembunyi. Perubahan perilaku yang tiba-tiba, terutama jika kucing yang tadinya aktif dan sosial mendadak jadi suka menyendiri dan penakut, adalah salah satu tanda bahaya terbesar adanya masalah medis. Rasa sakit membuat mereka merasa rentan. Ketika mereka merasa rentan, mode bertahan hidup mereka aktif, dan mereka akan menghindari interaksi sosial, termasuk dengan kita. Mereka mencari tempat yang paling aman dan terpencil di rumah untuk melewati masa sulit itu sendirian. Jadi jika kucing kalian tiba-tiba berubah jadi hantu yang jarang kelihatan, jangan langsung menganggapnya marah. Anggap itu sebagai sinyal SOS yang perlu segera ditanggapi. Bagaimana rasa sakit fisik bisa berubah menjadi ketakutan terhadap kita, pemiliknya? Sangat mudah. Bayangkan kucing kalian menderita radang sendi, artritis, yang sangat umum pada kucing senior. Mungkin punggungnya terasa nyeri saat bergerak. Lalu kalian, dengan niat baik, datang dan ingin mengelusnya seperti biasa. Tangan kalian menyentuh titik yang sakit, dan kucing itu merasakan sengatan nyeri yang tajam. Di otaknya, asosiasi yang terbentuk adalah, sentuhan manusiaku sama dengan rasa sakit. Mereka tidak mengerti bahwa kita tidak tahu mereka sedang kesakitan. Yang mereka proses hanyalah sentuhan kita menyebabkan penderitaan. Wajar jika di kemudian hari, saat kalian mendekat dengan tangan terulur, mereka akan langsung menghindar atau bahkan mendesis. Mereka mencoba melindungi diri dari sumber rasa sakit yang potensial. Hal yang sama bisa terjadi pada masalah gigi, infeksi saluran kemih, atau masalah pencernaan. Mereka merasa tidak nyaman di sekujur tubuh, dan interaksi fisik apapun, bahkan hanya diangkat atau digendong, bisa memperburuk rasa sakit mereka. Daftar masalah kesehatan yang bisa menyebabkan perubahan perilaku ini sangat panjang. Sakit gigi, misalnya, bisa membuat kucing enggan makan dan jadi sangat rewel jika disentuh di area kepala. Infeksi saluran kemih menyebabkan rasa sakit saat buang air kecil, yang bisa membuat mereka stres dan mengasosiasikan litter box dan kadang-kadang area di sekitarnya, termasuk kita, dengan rasa sakit. Masalah neurologis atau penurunan fungsi kognitif pada kucing senior juga bisa menyebabkan kebingungan, disorientasi, dan kecemasan yang termanifestasi sebagai rasa takut.
Bahkan penurunan fungsi indera seperti penglihatan atau pendengaran bisa membuat mereka lebih mudah kaget dan merasa tidak aman, sehingga mereka jadi lebih defensif terhadap pendekatan yang tiba-tiba. Intinya, setiap perubahan perilaku yang drastis dan tidak bisa dijelaskan, seperti tiba-tiba takut pada sentuhan, bersembunyi terus-menerus, atau agresi yang tidak biasa, harus selalu membuat kita berpikir, jangan-jangan dia sedang sakit. Ini adalah perspektif yang paling aman dan paling bertanggung jawab sebagai pemilik hewan. Jadi, apa langkah pertama dan satu-satunya yang paling benar jika kalian mencurigai adanya masalah kesehatan? Bawa ke dokter hewan. Titik. Jangan mencoba mendiagnosis sendiri lewat Google atau menunggu siapa tahu besok sembuh. Hanya dokter hewan yang bisa melakukan pemeriksaan menyeluruh, tes darah jika perlu, atau röntgen untuk menyingkirkan atau mengonfirmasi penyebab medis dari perubahan perilaku kucing kalian. Menunda-nunda hanya akan memperpanjang penderitaan si kucing dan bisa membuat masalahnya jadi lebih parah. Sampaikan semua perubahan perilaku yang kalian amati kepada dokter hewan sedetail mungkin. Kapan mulainya? Seberapa sering terjadinya? Apakah ada pemicu spesifik? Informasi ini sangat berharga untuk membantu dokter menegakkan diagnosis, mengobati penyakit yang mendasarinya seringkali secara ajaib juga, menyembuhkan masalah perilakunya. Setelah rasa sakitnya hilang, kucing kalian kemungkinan besar akan kembali menjadi anabul yang ramah dan percaya diri seperti sedia kala. Jadi, jangan pernah meremehkan kemungkinan ini. Kesehatan selalu nomor satu. Alasan kelima, dan ini waktunya kita untuk sedikit introspeksi diri. Bisa jadi yang berubah bukan kucingnya, tapi kita. Kucing adalah barometer emosi yang sangat peka. Mereka mungkin tidak mengerti kata-kata kita, tapi mereka sangat ahli membaca bahasa tubuh, nada suara, dan bahkan energi yang kita pancarkan. Mereka sudah mempelajari pola perilaku kita sehari-hari. Mereka tahu kapan kita akan bangun, bagaimana suara langkah kaki kita saat akan memberi makan, dan bagaimana nada suara kita saat sedang santai. Rutinitas dan prediktabilitas dari kita adalah pilar rasa aman bagi mereka. Nah, ketika kita sedang stres berat karena pekerjaan, cemas karena suatu masalah, atau sedih karena putus cinta, seluruh perilaku kita berubah tanpa kita sadari. Cara kita berjalan jadi lebih cepat dan tegang. Nada suara kita mungkin jadi lebih tinggi atau lebih berat. Kita mungkin jadi kurang sabar. Bagi kucing, ini sangat membingungkan dan mengkhawatirkan. Seolah-olah manusia andalan mereka tiba-tiba rusak atau malfungsi. Mereka tidak tahu kenapa. Yang mereka rasakan hanyalah ketidakstabilan, dan itu membuat mereka takut. Perubahan pada diri kita ini bisa jadi lebih dari sekadar emosi. Bisa juga perubahan fisik atau rutinitas. Apakah kalian baru saja mulai memakai parfum atau kolon dengan wangi yang sangat kuat? Seperti yang kita bahas sebelumnya, bau adalah segalanya bagi kucing. Jika kalian tiba-tiba pulang dengan aroma yang menusuk hidung dan benar-benar asing, mereka bisa jadi benar-benar bingung. Siapa orang ini? Dia mirip manusiaku, tapi baunya salah. Ini bisa membuat mereka menjaga jarak, sampai mereka terbiasa dengan identitas aroma kalian yang baru. Atau mungkin jadwal kerja kalian berubah. Kalian jadi lebih sering lembur dan pulang larut malam. Rutinitas makan malam dan sesi bermain yang biasanya terjadi jam 7 malam sekarang jadi tidak menentu. Bagi kucing, ini adalah gangguan besar terhadap keteraturan dunia mereka. Ketidakpastian ini bisa menimbulkan kecemasan. Mereka mungkin jadi takut saat mendengar suara pintu terbuka, karena tidak yakin versi mana dari diri kalian yang akan pulang hari ini. Versi yang ceria dan siap bermain, atau versi yang lelah dan tidak mau diganggu. Bahkan cara kita mencoba menunjukkan kasih sayang pun bisa jadi bumerang jika kita sedang tidak dalam kondisi emosi yang baik. Pernahkah kalian merasa sangat stres, lalu kalian memeluk kucing kalian dengan sangat erat untuk mencari ketenangan? Niat kita mungkin baik, tapi kucing bisa merasakan ketegangan di otot kita, detak jantung kita yang lebih cepat, dan mungkin napas kita yang lebih berat. Pelukan yang biasanya menenangkan bisa terasa seperti kungkungan yang mengancam dari makhluk yang sedang gelisah. Mereka mungkin akan meronta untuk melepaskan diri. Jika ini terjadi berulang kali, mereka akan mulai mengasosiasikan pelukan atau pendekatan kita dengan perasaan tidak nyaman dan stres. Mereka akan mulai menghindar, bukan karena tidak sayang, tapi karena mereka ingin menghindari transfer emosi negatif dari kita. Mereka seolah berkata, "Aku sayang kamu, tapi energimu saat ini terlalu kacau dan menakutkan buatku." Ini adalah pengingat bahwa hubungan kita dengan kucing adalah jalan dua arah.
Kondisi mental kita sangat berpengaruh pada kondisi mental mereka. Solusinya, mulailah dengan kesadaran diri. Coba ambil waktu sejenak untuk merefleksikan kondisi kalian sendiri. Apakah akhir-akhir ini kalian lebih stres dari biasanya? Apakah ada perubahan besar dalam hidup kalian? Jika ya, cobalah untuk berinteraksi dengan kucing pada saat kalian sedang merasa paling tenang. Mungkin setelah meditasi singkat atau setelah mendengarkan musik yang menenangkan. Saat mendekati kucing, lakukan dengan perlahan dan sadar. Ambil napas dalam-dalam. Gunakan suara yang lembut dan tenang. Daripada langsung mengangkat atau memeluknya, coba tawarkan tangan kalian untuk diendus terlebih dahulu. Biarkan dia yang mengambil inisiatif. Usahakan untuk menjaga rutinitas inti mereka, terutama jadwal makan dan bermain, sekonsisten mungkin, bahkan saat hidup kalian sedang kacau. Sesi bermain singkat selama 10-15 menit setiap hari dengan mainan pancing bisa menjadi cara yang luar biasa untuk melepaskan stres, baik untuk kalian maupun untuk kucing, dan memperkuat ikatan positif di antara kalian. Dengan menunjukkan bahwa kalian tetaplah sumber stabilitas yang dapat diandalkan, kepercayaan mereka akan pulih kembali. Nah, itu dia 5 alasan psikologis kenapa kucing kesayangan kalian bisa tiba-tiba berubah jadi penakut. Jadi, kesimpulannya, kemungkinan besar kucing kalian tidak sedang membenci atau merencanakan balas dendam karena kalian lupa memberinya snack. Mereka hanya sedang berkomunikasi dengan cara terbaik yang mereka bisa. Entah itu karena asosiasi negatif dari insiden kecil, stres karena perubahan lingkungan, trauma tersembunyi, rasa sakit yang tidak terlihat, atau karena mereka merasakan perubahan dalam diri kita. Kunci untuk menyelesaikan krisis diplomatik ini selalu sama: observasi, empati, kesabaran, dan tentu saja cinta. Cobalah melihat dunia dari ketinggian mata mereka, maka kalian akan mengerti. Ingat, di balik semua tingkah laku aneh mereka, mereka tetaplah makhluk kecil yang mengandalkan kita untuk merasa aman dan dicintai. Merekalah bosnya, dan kita adalah staf yang beruntung bisa melayani mereka. Kalau video ini membantu kalian lebih memahami isi kepala si Anabul, jangan pelit-pelit tekan tombol like ya. Subscribe juga biar nggak ketinggalan rahasia dunia perkucingan lainnya. Dan share video ini ke teman kalian yang lagi pusing sama kelakuan kucingnya. Pertanyaan terakhir untuk kalian, apa hal terlucu atau teraneh yang pernah dilakukan kucing kalian untuk menunjukkan kalau dia lagi ngambek atau takut? Ceritain di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.